Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Risti Hasanah, NIM 2024 10 10 2055 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan modul materi Select Multitable. Kita ke materi yang pertama, yaitu Select 2 tabel. Di sini terdapat soal yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan kolom produk name, unit price, dan juga kategori name. Nah, di sini kita mengambil dari tabel produk dan juga tabel kategoris, kita joinkan, lalu kita urutkan berdasarkan kategori name. Nah, di sini akan kita run. Nah, di sini akan muncul produk name, unit price, dan kategori name. Di sini produk-produknya sudah diurutkan berdasarkan nama kategorinya. Kemudian kita ke soal yang selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, di sini kita akan menampilkan company name, order ID, dan juga order date, yang merupakan gabungan dari tabel customer dan order. Kemudian kita urutkan berdasarkan nama company dari customer. Nah, di sini ada company name, order ID, dan order date-nya. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan order ID, order date, dan product ID dari tabel order dan order details. Kemudian kita joinkan. Nah, di sini akan kita run. Nah, di sini akan ada order ID, order date, dan product ID-nya. Kemudian materi selanjutnya yaitu select lebih dari 2 tabel. Nah, di soal pertama ini ada soal yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini ada kolom order ID, order date, product name, dan unit price. Di sini kita terlebih dahulu akan menjoinkan order dan juga order detail. Kemudian kita akan menjoinkan tabel produk. Nah, di sini akan kita run. Nah, di sini akan ada order ID, order date, product name, dan unit price. Mengapa kita memerlukan tabel order details? Karena tabel order dan produk itu tidak berhubungan langsung, melainkan terdapat tabel persimpangan yaitu berupa tabel order detail seperti itu. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini kita akan menampilkan nama lengkap dari employee dan tempat dari teritorinya. Dari tabel employee, kita akan joinkan dengan employee territory sebagai tabel persimpangan antara employee dan territories. Kemudian kita joinkan pada tabel territories. Nah, di sini akan kita run. Nah, di sini akan ada nama employee-nya serta di mana saja employee tersebut ditugaskan. Kemudian ke soal selanjutnya yaitu menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini kita akan menampilkan company name dari customer, order ID, order date berdasar, dan juga company name dari shipper. Kita akan menjoinkan dari tabel customer, order, dan juga shipper. Nah, di sini kita run. Nah, di sini akan ada customer, order ID, order date, dan juga nama shipper yang mengkapalkan produk-produk dari customer. Nah, di sini soal selanjutnya yaitu menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya, yaitu dari tabel supplier, produk, dan juga kategoris. Nah, di sini akan kita run. Di sini akan ada company name dan juga kategori barang apa saja yang disuplai oleh company tersebut. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu select multi-table dengan syarat.
Untuk soal pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita akan menampilkan product name, unit price, dan juga kategori. Dari tabel produk dan juga tabel kategoris, di sini memiliki syarat kategori name-nya yaitu berupa beverage dan unit price-nya itu lebih kecil daripada $10. Nah, kita run. Nah, maka akan memiliki hasil seperti ini, yaitu produk name-nya berupa Guarana Fantastica dan Ronbrau Kloster Beer dengan unit price 4,5 dan 7,75 dan kategori name-nya berupa beverage. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, di sini kita akan menampilkan company name, order ID, dan order date dari tabel customer dan juga tabel order dengan syarat country-nya dari USA dan order date-nya di atas sebelum tahun 97. Jadi seperti ini, kemudian kita urutkan dari order date-nya. Nah, kita run. Di sini akan ada company name, order ID, dan order date yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini kita akan menampilkan kolom company name sebagai customer, order ID, order date, dan company name dari nama shipper. Dari tabel customer, order, dan juga shipper dengan syarat ship country-nya itu sama dengan country dari customer. Dan order date-nya itu di atas tahun 1997, berarti dari tahun 1998. Nah, ini kita run. Nah, di sini akan ada nama customer, order ID, dan order date, serta nama shipper yang mengkapalkan barang-barang dari customer. Kemudian ke soal selanjutnya, yaitu untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, di sini kita akan menampilkan product name, company name, dan juga kategori name. Dari tabel supplier, produk, dan juga kategoris, dengan syarat unit price-nya itu antara $5 hingga $10. Maka akan muncul product name seperti ini, company name ini, dan kategori name-nya berupa ini. Kemudian kita ke soal selanjutnya, ke materi selanjutnya, yaitu self-join dan outer-join. Jika S1 money dan E2 1, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, dan manakah yang menjadi manajer, tabel E1 atau E2. Nah, di sini kita akan menggunakan sintaks, yaitu select bintang from E2, join E1, on E2, employee ID, E1 reports to. Nah, jika seperti ini, di sini akan muncul nama manajernya, yaitu berupa data yang berasal dari tabel E2. Nah, di sini berarti yang menjadi manajer adalah tabel E2. Dan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin adalah E2 berupa employee ID dan E1 berupa reports to. Seperti itu. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, di sini karena E1 money maka dia berupa pegawai dan E2 sebagai pimpinan. Nah, kita akan menjoinkan employees E1 dan employees E2. Kemudian kita run. Nah, di sini akan ada nama-nama pegawai dan juga nama pimpinannya. Seperti ini. Kemudian untuk soal selanjutnya, yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, dari sintaks di atas kita bisa mengubah join-nya menjadi right outer join untuk melihat
pegawai mana saja, bawahan mana saja yang tidak memiliki pimpinan, dan pimpinan mana saja yang tidak memiliki bawahan, seperti itu. Nah, akan kita run. Di sini akan ada hasilnya. Pimpinan-pimpinan yang tidak memiliki pegawai, seperti Laura Calahan, Michelle Suyama, Margaret Peacock, dan seterusnya. Sekian penjelasan materi select multitable dari saya. Bila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.